Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai analisis sistem informasi pengelolaan arsip surat menggunakan metode waterfall pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Sebelum melanjutkan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Widya Permatasari, di sini saya sebagai moderator. Ada rekan saya, Aryana Herawati, Miftahur Rohmah Hakwe, dan Japa Praswende. Yang pertama bagian abstrak, di mana pada bagian abstrak ini akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, dalam pelaksanaan pengarsipan surat, masuk dan surat keluar masih menggunakan metode manual, dengan mencatat ke dalam buku agenda yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pencarian berkas surat yang diperlukan. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk membuat sistem informasi pengelolaan arsip surat berbasis website untuk memudahkan pengarsipan dan pencarian surat. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sedangkan untuk metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Kemudian hasil dari sistem yang dirancang ini diharapkan dapat membantu Disdukcapil Kota Palembang dalam mengembangkan sistem pengelolaan arsip surat agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengarsipan surat. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan mengenai latar belakang dari tugas ini. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan maupun rangkaian dalam memenuhi keperluan pelayanan yang selaras dengan aturan perundang-undangan untuk seluruh warga negara dan penduduk terhadap pelayanan jasa, barang, maupun pelayanan administrasi. Hakikat pelayanan publik seperti dijelaskan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003, bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sebagai contoh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang merupakan penyelenggara pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu pelayanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang adalah salah satu instansi pemerintah yang berfungsi dalam penataan dan penerbitan dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan untuk pelayanan publik. Nah, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Pemaparan selanjutnya kepada pemapar saya persilahkan. Yang selanjutnya, dalam pelaksanaan pengelolaan pengarsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang belum memiliki sistem khusus dalam mengarsipkan surat. Padahal, proses ini sangat penting bagi perusahaan. Karena mengotomatisasikan pengarsipan surat yang dilaksanakan secara teratur dapat mempermudah dalam mencari surat lama yang dibutuhkan setiap saat sehingga dapat meminimalisir kesalahan serta dapat menghemat waktu dalam pencarian surat. Arsip juga merupakan kumpulan dari dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen. Menurut Lubis, tahun 2014, arsip mempunyai peranan penting dalam kelangsungan hidup sebuah organisasi, karena arsip berfungsi sebagai informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah, serta dapat dijadikan alat pertanggungjawaban manajemen. Arsip akan bermanfaat secara optimal apabila dikelola dengan baik. Namun sebaliknya, jika arsip dikelola secara tidak teratur, maka akan menimbulkan sebuah masalah di dalam suatu organisasi sehingga akan menghambat proses kerja dalam sebuah organisasi. Demikian saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Kepada pemapar selanjutnya, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Ariana. Nah, pada paragraf ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta sumber daya lainnya. Arsip memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya arsip dinamis, statis, aktif, inaktif, vital, dan arsip audio. Arsip dibutuhkan oleh setiap perusahaan tak terkecuali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Nah, maka dari itu untuk membantu pengelolaan arsip, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengotomatisasikan kegiatan pengarsipan secara teratur dan terpadu. Nah, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas tadi, maka untuk membantu proses pengarsipan surat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, penulis atau kami membahas sistem informasi pengelolaan arsip surat yang akan membantu proses kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan judul Analisis Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat menggunakan metode waterfall pada Disdukcapil Kota Palembang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada seluruh pemapar. Selanjutnya, bagian literatur review. Pengumpulan informasi yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan penelitian ini dengan cara mencari referensi dari penelitian yang berhubungan. Di antara sebagai berikut. Di sini literatur review yang kami pakai ada 20 jurnal, dan untuk 5 jurnal akan saya paparkan. Yang pertama, dalam penelitian Erwin Suhandono dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Utara, membahas mengenai pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang masih menggunakan buku agenda dalam pencatatan arsip surat, sehingga mengakibatkan sulitnya dalam pencarian berkas yang diperlukan. Kemudian untuk metode penelitian yang dipakai yaitu observasi dan wawancara, sedangkan untuk pengembangan aplikasi, peneliti menggunakan metode MDLC, yaitu Mobile Development Life Cycle. Perangkat lunak yang digunakan adalah Windows 10, Sublime Text 3, XM Control Panel, dan Visio 2016. Hasil akhir penelitian ini diharapkan aplikasi ini dapat membantu admin dalam melakukan pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Yang kedua, jurnal kedua yang kami pakai sebagai studi literatur yaitu para peneliti Liza Rozana pada tahun 2020 dengan judul Analis dan Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Surat berbasis web pada kantor lurah Desa Dayah Tuha, yang membahas mengenai analisis dan perancangan sebuah sistem informasi pengarsipan dokumen berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan pada kantor lurah Desa Dayah Tuha. Perancangan sistem informasi ini berdasarkan perancangan sistem yang telah disusun meliputi use case diagram, activity, dan sequence diagram. Kantor Lurah Desa Daya Tuha masih menggunakan cara manual dalam pengelolaan arsip. Dengan hasil akhir sangat diharapkan sistem ini dapat membantu pekerjaan pada kantor Lurah Daya Tuha dalam hal pengelolaan arsip. Jurnal ketiga yang kami pakai yaitu dalam penelitian Nova Sagita dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Produksi Rajut menggunakan metode System Development Life Cycle atau SDLC yang membahas mengenai perancangan sistem yang dijabarkan melalui perancangan data flow diagram (DFD), perancangan basis data menggunakan notasi Entity Relationship Diagram (ERD), perancangan antarmuka atau interface, perancangan proses, dan perancangan keluaran. Nah, untuk tujuan penelitian ini yaitu tujuannya untuk menyelaraskan dan merancang sistem informasi produksi rajut pada CV Suho Garmindo. Untuk metode pengembangan sistem yang dipakai yaitu metode System Development Life Cycle atau SDLC. Sedangkan pada tahap analisis dan perancangan sistem dilakukan dengan pendekatan struktural. Analisis sistem berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka.
Untuk jurnal selanjutnya, jurnal keempat yang kami pakai ya dalam penelitian Sri Rejeki dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Surat Berbasis Web dengan metode waterfall di Dinas Lingkungan Hidup yang membahas mengenai sistem informasi pengarsipan surat dengan tujuan untuk mempermudah sekretariat dalam melakukan pengarsipan surat dalam mengelola data surat pada Dinas Lingkungan Hidup, dan untuk meminimalisir resiko kehilangan data serta mempercepat proses pencarian kembali data yang sudah diarsip pada waktu yang dibutuhkan agar tidak terjadi pengulangan pengarsipan sehingga lebih cepat dan tepat. Untuk pengembangan sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan JavaScript, serta menggunakan database MySQL. Metode pengembangan sistem informasi ini menggunakan metode waterfall. Kemudian hasil dari penelitian ini dapat diimplementasikan dalam bentuk sistem informasi pengarsipan persuratan berbasis web. Jurnal yang kelima yang kami pakai dari para peneliti Ade Suryadi pada tahun 2019 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Arsip Surat Berbasis Web menggunakan metode waterfall yang membahas mengenai prosedur yang diterapkan pada manajemen surat masuk dan surat keluar pada kantor desa Karangrau, mulai dari penerimaan, pembuatan, penyimpanan, pendokumentasian surat semua dilakukan secara konvensional. Sistem informasi arsip surat ini dibuat dengan menggunakan PHP Hypertext Processor atau PHP dan MySQL untuk pengelolaan basis datanya. Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem informasi yang dapat mengelola surat sesuai alur yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Selanjutnya, kepada para pemapar saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Widya. Untuk yang keenam itu kami mengambil dari jurnal penelitian Saudari Laksmi Wahyu Kurniasi dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Pelayanan Publik dalam Ciptakan Pelayanan Prima di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, di mana pada jurnal ini menjelaskan terkait pelaksanaan pelayanan publik dalam menciptakan pelayanan yang prima dan juga menjelaskan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menciptakan pelayanan publik yang baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Untuk yang ketujuh, yaitu dalam penelitian Elsifa, Al-Hafiza Nasution dan kawan-kawan, yaitu pada tahun 2020 dengan judul Pengelolaan Arsip Vital pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, di mana di sini dibahas tentang prosedur pengelolaan arsip vital pada instansi tersebut, metode yang digunakan untuk perlindungan dan pengasihan alat vital, terus serta cara yang dilakukan dalam menyelamatkan dan memulihkan arsip vital di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Terus ada yang ke-8 itu diambil dari penelitian Ade Suryadi dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Arsip Surat Berbasis Web menggunakan metode waterfall atau studi kasus Kantor Desa Karangrau, Banyumas. Di sini dibahas mengenai bagaimana merancang suatu web yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari proses pengolahan arsip pada Kantor Desa Karangrau, Banyumas dengan menggunakan metode waterfall, karena metode ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara terurut. Untuk jurnal ke-9 itu ada penelitian dari Bagus Irawan Kris Hardianto dan kawan-kawan pada tahun 2012 dengan judul Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Masyarakat yang menyimpulkan tentang kinerja, faktor, serta upaya apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk yang ke-10 itu ada Sri Ardiani pada tahun 2021 dalam judul Jurnal Pengelolaan Arsip dalam mendukung pelayanan informasi pada bagian tata usaha di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, di mana di sini dijelaskan bagaimana pengelolaan suatu arsip, surat masuk dan keluar, penyimpanan arsip, penemuan kembali arsip, serta pemeliharaan arsip di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih Saudara Japa Praswenda. Selanjutnya kepada Saudari Miftahul Rohmah, saya persilahkan. Maaf moderator, penyampaian materi selanjutnya itu Saudari Ariana. Baiklah, kepada Saudari Ariana, saya persilahkan. Untuk jurnal yang ke-11 adalah penelitian Basri dan Joni Devitra pada tahun 2017 dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Berbasis Web, yang studi kasus pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tebo. Pada penelitian ini membahas mengenai pengelolaan arsip pada KPU Kabupaten Tebo yang masih dikelola dengan cara manual, sehingga dalam pemeliharaannya terdapat beberapa kendala. Oleh karena itu, penulis menciptakan aplikasi e-arsip, di mana sistem yang diusulkan ini dianalisis dan dirancang menggunakan pendekatan object-oriented dan UML, serta penelitian ini menghasilkan prototipe rancangan sistem pengelolaan arsip berbasis web yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Penelitian yang ke-12 yaitu penelitian Saripudin dan Ahmad Yani pada tahun 2018 dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Surat pada Stikom Dinamika Bangsa Jambi, yang membahas mengenai manajemen surat masuk dan surat keluar pada Stikom Dinamika Bangsa yang masih kurang efektif dan efisien. Sistem yang dibangun memiliki fungsional untuk mengelola surat masuk, menyiapkan disposisi surat, mengelola surat keluar, dan membuat laporan surat masuk dan keluar di mana user yang dilibatkan adalah admin, staf, dan pimpinan. Sistem yang dihasilkan dapat mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar sehingga memudahkan pengaksesan ketika diperlukan. Lalu, penelitian yang ke-13 adalah penelitian Romindo dan Novia Amelia tahun 2019 dengan judul Sistem Informasi Pengarsipan pada Kantor Notaris Efrina Novianti Kayadu SH MKN, berbasis web dengan metode waterfall, membahas mengenai pembuatan sistem yang dapat membantu perusahaan tersebut untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan pengolahan data dan arsip, di mana sistem yang lama, proses penyimpanan dan pengarsipan arsip dilakukan di di kantor notaris ini masih manual, yaitu masih disimpan dalam map. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencarian arsip yang memerlukan waktu. Bahkan arsip seringkali hilang atau tidak ditemukan. Pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall. Selanjutnya, penelitian ke-14, penelitian Resa Agustina Savitri dan Febrian Murti Dewanto pada tahun 2020 dengan judul Sistem Informasi Kearsipan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem model waterfall, di mana metode waterfall ini diterapkan secara sistematis dengan tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, dan implementasi. Dalam melakukan rancang bangun sistem informasi ini, penulis menggunakan metode pemodelan UML yang terdiri dari use case, diagram, activity diagram, dan sequence diagram, dan bahasa pemrograman PHP, serta database yang digunakan adalah MySQL. Penelitian yang ke-15 adalah penelitian Yani Suherman tahun 2017 dengan judul Sistem Informasi Kearsipan Tata Kelola Surat pada Kantor Inspeksi BRI Kota Padang, yang membahas mengenai kurang efektifnya pengelolaan surat pada perusahaan tersebut karena pengolahan data pengarsipan surat masuk dan surat keluar masih dilakukan secara manual.
Untuk menunjang pengelolaan surat, maka dibangun sebuah sistem informasi pengarsipan menggunakan metode SDLC. Data surat masuk dan surat keluar akan disimpan ke dalam sebuah database dan diaplikasikan ke dalam salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP. Sekian penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Aryani atas paparannya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Miftah. Kepada Saudari Miftah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk literatur review jurnal selanjutnya, berdasarkan penelitian Ginanjar Wirosasmito 2017 yang berjudul Penerapan Metode Waterfall pada Desain Sistem Informasi Geografis Industri Kabupaten Tegal, menjelaskan mengenai sistem informasi geografis ialah sistem komputer yang dapat merekam, menyimpan, menulis, menganalisis, dan menampilkan data geografis. Dengan menggunakan metode waterfall, rancangan SIG ini dapat memberikan informasi mengenai profil industri, jenis produksi, nilai investasi, peta industri, dan lokasi yang ada di Kecamatan Kabupaten Tegal. Selanjutnya, pada penelitian Muhammad Tabrani dan Eni Pujiarti tahun 2017, yang berjudul Penerapan Metode Waterfall pada Sistem Informasi Inventory PT Pangan Sehat Sejahtera mengenai aplikasi pada PT Pangan Sehat Sejahtera yang digunakan untuk menginventarisasi produk yang ada di gudang. Inventarisasi ini meliputi pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data inventory gudang. Selanjutnya, dari penelitian Melissa Ervina dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Perencanaan Strategis Sistem Informasi menggunakan metode Ward and Pippard, studi kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, yang memiliki tujuan untuk menyusun perencanaan strategi sistem informasi yang sesuai dengan visi misi instansi, yang menggunakan metode Ward and Pippard dengan berbagai analisis di dalamnya seperti SWOT analysis, value chain, dan McFarland strategic grid. Yang selanjutnya, penelitian Rizky Maula Syabak dan H. Bunyamin pada tahun 2019 yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar berbasis web di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut menggunakan framework PHP mengenai pengembangan sistem pengelolaan surat masuk dan keluar untuk menyediakan sistem pengelolaan surat berbasis komputer yang terdiri dari proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar, serta pembuatan laporan pengelolaan surat agar dapat lebih efisien dan efektif. Dan untuk literatur review yang terakhir, berdasarkan penelitian Niluh Putu Putri Vera Handayani dan kawan-kawan tahun 2019, dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar berbasis website pada sistem Polda Bali yang menjelaskan mengenai sistem informasi berbasis komputer yang dapat membantu pegawai dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar, serta dapat memberikan kemudahan dalam pencarian dan penyampaian informasi surat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Demikian bagian abstrak, latar belakang, dan literatur review yang dapat kami paparkan. Jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.